Kita masih bahas prediksi babak 16 besar Liga Champions di acara Sporta malam hari ini, kerjasama antara Sonora bersama dengan bolasport.com. Masih bersama saya Anto, kemudian Berry Bagja dan Ian Tambunan dari bolasport.com. Sekarang kita bahas pertandingan minggu depan. United akan bertandang ke Atletico Madrid ini. Ini dua-duanya juga performanya di liga masing-masing nggak begitu bagus nih. Berry dan Ian melihatnya seperti apa? Iya benar Mas Anto. Terakhir Atletico bahkan kalah di kandang sendiri dari Levante 0-1. Cuma kalau saya deh menyoroti soal pengalamannya Diego Simeone dan Ralf Rangnick di Liga Champions yang satu. Simeone ini keren banget ya, bisa ngebuat tim yang seperti Atletico Madrid yang sebetulnya berstatusnya tuh kuda hitam, gak pernah dijagoin untuk jadi kandidat juara Liga Champions. Tapi Simeone bisa-bisanya ngebuat Atletico 2 kali jadi finalis 2014 dan 2016. Dan Simeone juga bisa menyulap Atletico untuk ngobrak-ngabrik dominasi Real Madrid Barcelona di La Liga, bahkan jadi juara bertahan La Liga sekarang. Terus Ralf Rangnick itu adalah pelatih yang sangat minim pengalaman Mas Anto di Liga Champions. Sepanjang karirnya Ralf Rangnick cuma 11 kali pernah memimpin tim asuhannya main di Liga Champions, dan catatannya pun so-so, cuma 4 menang dan 3 kali kalah gitu. Cuma uniknya nih, terakhir kali tuh Rangnick main di Liga Champions itu pas ngelatih Schalke musim 2010-2011. Itu Schalke tampil sampai babak semifinal, tapi kalah agregat dicukur sama Manchester United dengan agregat 1-6. Nah, sekarang Manchester United tim yang diasuh nih. Jadi semoga akan jadi pertandingan yang menarik sih Mas Anto. Kayak deja vu gitu Yan ya. Bener. Cuma Atletico di La Liga nih ada apa gerangan nih Yan? Biasanya kan nih salah satu tim yang susah sekali dikalahkan Yan. Skuadnya juga masih sama ya. Iya, masih ada Luis Suarez ya kan, aset berharganya yang baru datang juara dari Barcelona. Cuma memang Luis Suarez pada musim ini performanya menurun Mas Anto. Kita kan tahu kalau Diego Simeone ini kehebatan utamanya selalu bisa menang tipis, clean sheet. Terus kelebihan keduanya selalu bisa menonjolkan satu orang untuk selalu konsisten jadi top scorer tim. Nah, pada musim ini kalau Luis Suarez kehilangan ketajaman, kehilangan konsistensi dalam menciptakan gol, otomatis Atletico jadi kelabakan. Joao Felix juga nggak bisa tampil konsisten, padahal dari awal ketika masuk Atletico suka disama-samain sebagai penerus Cristiano Ronaldo, tetapi ternyata konsistensinya masih jauh. Bahkan ada video yang muncul waktu itu di sesi latihan Atletico Madrid, Joao Felix malah dicoba jadi wingback kanan atau bahkan jadi bek kanan gitu, karena jadi penyerang kontribusinya ya gitu-gitu aja, nggak bisa memenuhi ekspektasi. Cuma kalau saya tetap optimistis dalam pertandingan nanti ya Mas Anto, Atletico Madrid lebih sedikit berpeluang menang dibandingkan Manchester United. Lini belakang juga nggak begitu banyak perubahan Bar ya, Atletico ya, masih Jan Oblak di Mister Gawang, merupakan salah satu penjaga gawang terbaik di dunia. Masih di mute Bar. Ya, selama ini juga kita tahu Atletico kekuatannya ada di kesolidan pertahanan ya. Yang mirisnya belakangan itu nggak terlihat. Iya. Nggak terlalu mudah kebobolan karena banyak yang bilang kalau Simeone itu udah terlalu lama di Atletico. Nah itu dia. Ya mungkin taktiknya udah kekuatan ya. Iya, saatnya butuh penyegaran. Ya mungkin itu salah satu jadi faktor ya yang bikin Atletico melukit tajam ya di La Liga. Cuman ya itu tadi, biasanya di kancah sekelas Liga Champions, tim-tim seperti ini tuh bisa punya kekuatan ekstra gitu. Karena kan pengalaman Simeone ya yang begitu lama melatih Atletico khususnya ketika bermain di Liga Champions ya. Iya betul. Pengalaman mereka terbiasa melewati kesulitan dari lubang jarum seperti Liga Champions ini. Ini Rangnick gimana nih Yan? Karena beberapa pertandingan kan pemain-pemain utama United gak dimainin ya, kayak Rashford. Ini jangan-jangan buat menghadapi Atletico nih Yan? Aduh, kalau lawan Atletico di Liga Champions mau Cristiano Ronaldo disimpan juga sulit ya. Karena gini ya, kelemahan Manchester United itu lumayan banyak. Selain squad yang gak dalam, pengalaman minim dari Ralf Rangnick, terus dilihat dari posisi back sayap yang dimana itu udah jadi andalannya Manchester City, Liverpool, Chelsea. Mereka sama-sama punya back sayap yang sama-sama keren. Dan back sayap sekarang tuh menurut saya itu posisinya paling capek ya Mas Anto, karena dia bertanggung jawab
untuk membantu serangan, cetak gol, cetak assist, tapi juga bertanggung jawab untuk melindungi lini pertahanan. Nah, Manchester United back sayap kualitasnya, aduh, itu bukan kasta kedua loh. Kalau menurut saya mungkin kasta ketiga, karena yang paling jago aja seperti Luke Shaw itu suka nggak konsisten. Sering banget umpan-umpannya terlalu ngaco atau kurang terlalu sigap untuk bertanggung jawab menutup kembali daerah pertahanan Manchester United kalau dia habis bantu menyerang. Di seberangnya lebih parah lagi, Diogo Dalot, aduh, itu sekarang jadi pemain inti. Bayangin Diogo Dalot, seorang bek cadangan di timnas Portugal, kualitasnya kalah jauh dibanding Joao Cancelo, tapi di Man United jadi bek kanan utama. Dan kalau pemainin cadangan ya Aaron Wan-Bissaka, aduh kacau banget Mas Anto. Termasuk sang kapten Harry Maguire yang berapa kali digantikan Fernandes ya, Ian? Yes, Harry Maguire ini juga gimana ya, tampilnya angin-anginan banget. Banyak yang bilang juga kan bahwa dia tuh nggak layak buat jadi kapten, harganya terlalu mahal, Manchester United rugi udah melakukan transfer besar terhadap Maguire. Dan hebatnya Maguire bisa konsisten mempertahankan kritik tersebut gitu loh. Mainnya selalu angin-anginan, jarang banget bisa tampil konsisten. Harusnya kan dia paling punya kualitas sebagai pemimpin dan kapten nempel di lengannya, harusnya dia paling bertanggung jawab untuk tampil stabil ya, nggak boleh angin-anginan kayak gitu. Kalau misalnya leadernya aja seperti itu, gimana teman-temannya juga bisa tampil konsisten ya? Setuju, sering runner lagi ya. Yes. Kita beralih ke pertandingan Benfica versus Ajax nih. Ini pertandingan yang juga nggak kalah seru sih menurut saya ya. Ya justru kalau saya melihat ini pertandingan yang paling sulit ditebak sih hasil akhirnya. Yeah. Karena ya mungkin secara materi mungkin nggak sementara yang tim-tim yang udah kita bahas tadi ya. Iya, tapi justru disinilah jadi ada pembuktian mereka bahwa walaupun dianggap sebagai underdog, tim-tim seperti ini bisa juga punya potensi mengejutkan tim-tim besar. Yeah. Kalau kita lihat Ajax juga lolos ke fase gugur kan dengan nilai sempurna ya, 6 kemenangan beruntun, 18 poin itu disapu bersih, cetak 20 gol, salah satu yang terbanyak juga di Liga Champions musim ini. Yeah. Tapi masalahnya kelayakan mereka masih harus dibuktikan karena lawan-lawannya juga mungkin bukan ada di level top lah di fase grup seperti Sporting, kemudian juga Dortmund dan Besiktas. Yeah. Setelah lolos ke fase gugur, mereka juga bertemu tim yang memang kelihatannya juga bisa dibilang satu kasta lah kayak Benfica ini. Tim ini memang berhasil lolos dari hadangan Barcelona ya dengan jadi runner up di bawah Bayern Munchen. Cuma sekali lagi duel dua tim ini memang bakal jadi paling ditunggu oleh tim-tim besar justru. Betul. Nah, jadi ketika 16 besar selesai ya, kalau saya ngelihat nih seandainya Bayern ketemu Liverpool, kemudian City apakah ketemu PSG, final kepagian itu gimana nih? Ini semuanya mungkin sih Mas. Yang pasti kalau kita ngelihat hasil-hasil yang udah terjadi, ya sangat mungkin ya terjadi final kepagian. Bahkan mungkin bisa ada 2 final kepagian nih. Iya, betul ya, antara Munchen Liverpool atau City PSG ya, Ian dan Barry ya. Sebenarnya sayang ya kalau misalkan ada final-final kepagian kayak gini, jatuhnya nanti di pertandingan semifinal atau finalnya, kalau menurut saya pribadi dan pasti pecinta sepak bola juga nggak pengen ada pertandingan yang timpang. Makanya bagus untuk match-match yang kayak Mas Berry bilang nggak bisa ditebak seperti Benfica sama Ajax itu terjadi di 16 besar. Sehingga tim-tim yang kurang jadi unggulan lebih baik disisihin lah dari awal gitu. Supaya 8 besar ke atas tuh udah pertandingan yang benar-benar dinantikan gitu. Pertandingan yang benar-benar pertarungan perang bintang gitu. Dan menarik juga Erik ten Hag ini sebetulnya di musim ini nggak bisa dibilang sebagai tim yang kurang dijagokan juga ya, karena di grup juga udah membuktikan bisa menyingkirkan Barcelona, dan Ten Hag juga udah punya pengalaman yang cukup oke di Liga Champions ya Mas Anto. Bahkan persentase kemenangan Ten Hag bar Ajax itu udah 56% loh, itu udah setara sama persentase kemenangan Jurgen Klopp ngelatih Liverpool di Liga Champions gitu. Dan Ten Hag juga udah pernah ngebawa Ajax bisa tampil di semifinal ya. Sebelum akhirnya tersingkir dari Spurs pada semifinal Liga Champions 2019, dan itu kalahnya cuma karena agresivitas gol tandang. Saat itu masih ada tuh agresivitas gol tandang. Agregat 3-3 tapi Spurs yang akhirnya melaju ke final. Iya. Cuma yang jelas pekan-pekan mendatang ini pekan-pekan yang krusial ya, baik di Liga Domestik maupun Liga Champion ya. Ini harus pintar-pintar manajer melakukan rotasi ya, Ian dan Barry ya. Iya betul Mas. Apalagi kalau ngelihat Chelsea ya. Kalau saya lihat Chelsea itu benar-benar bakal jadi tim yang paling repot lah
Betul. Dia udah harus mempertahanin di 3 besar Premier League, udah tampil di Liga Champions. Mereka juga bakal tampil di final Piala Liga dan masih ada Piala FA gitu. Betul. Ini benar-benar bakal jadi ujian fokus sesungguhnya buat Thomas Tuchel sih. Sebenarnya mereka secara materi adalah tim yang bisa menjuarai ajang manapun saat ini ya. Tapi masalahnya itu tadi, tergantung fokus mereka mau diarahkan kemana dulu nih. Jangan sampai terpecah-pecah di masa krusial seperti sekarang ini. Setuju. Yang jelas musim ini Liga Champions kemungkinan akan ada juara baru ya, Ian dan Berry ya. Amin. Manchester City Mas Anto. Ya, kita tunggu aja. Yakin banget. Makasih ya Ian, udah sama-sama saya. Berry, makasih. Siap Mas Berry. Salam sehat buat semuanya. Kita ketemu lagi di acara Sporta pada hari Kamis yang akan datang. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.